Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat pagi. Semoga Anda semua sehat selalu dan memperoleh inspirasi serta keberkahan hidup di hari-hari yang penuh dengan kesulitan karena pandemi COVID-19 masih terus ada di sekitar kita. Mudah-mudahan jaga kesehatan, tapi terus semangat untuk menjalani hidup ini, dan tentu saja semangat untuk menjalankan bisnis-bisnis kita. Sahabatku, saudaraku, hari ini saya akan bercerita tentang keadaan di Nahdlatul Ulama Jakarta Timur, khususnya Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur, di mana saya menjadi ketuanya. Yang hari ini saya akan sampaikan satu hal, yakni bahwa alhamdulillah kita sudah memperoleh akte notaris dari kantor notaris Hajah Huriah Sadli SH. Ya, ini akte notaris tentang koperasi. Jadi akte notaris Koperasi Sahabat Nusa Utama atau disingkat Koperasi Sahabat NU. Akte notaris dari kantor Hajah Huriah Sadli di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan pada nomornya nomor 08. Alhamdulillah diterbitkan pada tanggal 26 ya, November 2021. Nah, alhamdulillah akte notaris sudah selesai. Kita punya Koperasi Sahabat NU di Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur, dan bersamaan dengan itu juga sudah diterbitkan, yakni SK Kemenkumham Republik Indonesia dengan nomor AHU 00-684-AH-01-26 tahun 2021 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Koperasi Konsumen Sahabat Nusa Utama, disingkat Koperasi Sahabat NU. Inilah sahabatku, jadi alhamdulillah ini baru saya terima beberapa hari yang lalu, dan ini merupakan rangkaian dari badan usaha yang sudah ada terlebih dahulu kita bikin, yakni PT Nusa Utama Jakarta Timur dan atau Nusamat ya, sebagai badan hukum bisnis kita di yang konsentrasi pada bisnis sembako atau consumer good dengan brand Nusamat. Dan yang sebelumnya itu juga sudah kita punya yang namanya Yayasan Lembaga Ekonomi Nahdien Jakarta Timur. Ini satu entitas hukum, badan-badan hukum bisnis, baik yang nirlaba, yayasan ya, yang profit memang sengaja kita bikin, yakni dalam bentuk PT Nusa Utama Jakarta Timur dan Koperasi Sahabat NU. Sahabatku, saudaraku, mengapa kita membuat itu dengan legal standing yang hukum yang jelas di negeri ini? Karena kita mau berbisnis, karena kita ingin menciptakan unit-unit usaha. Dari situ kita bisa melayani masyarakat secara legal standing diakui negeri ini, tidak liar, tidak fiktif, tidak bodong, sehingga semuanya punya atau mengikuti aturan hukum di negeri ini. Maka itu semua badan hukum itu legal. Ya, dengan legal standing yang jelas seperti itu, maka kita bisa bergerak leluasa berbisnis maupun aktivitas nirlaba yang non bisnis lewat yayasan, yang bisnis lewat koperasi maupun lewat perusahaan atau PT. Sahabatku, saudaraku, pertanyaannya adalah mengapa harus membuat perusahaan-perusahaan seperti itu? Ya, jawabannya adalah satu, karena harus legal standingnya jelas jika kita ingin bergerak
apalagi teman-teman punya mimpi besar tentang bagaimana kita bisa melayani Nahdlatul Ulama, melayani warga Nahdlatul Ulama khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nusamat misalnya, kita bergerak di bidang consumer good, ya. Dalam konteks ini penjualan sembako, penjualan produk-produk UMKM lainnya itu kita sudah buatkan marketplace-nya. Ya, kalau Anda Google Play buka di handphone Anda, maka Anda ketik Nusamat, Anda akan muncul aplikasi Nusamat. Itu kita sudah masuk ke ranah dunia digital untuk penjualan online, dan Anda pun silakan bisa bergabung di bisnis marketplace Nusamat ini. Karena itu kita ingin melayani sebanyak mungkin warga bangsa ini. Maka harus legal standingnya jelas, ya kan? Koperasi juga begitu. Koperasi Sahabat NU ini kita punya beberapa divisi. Pertama, kita punya divisi unit simpan pinjam. Jadi ini bergerak di bidang finansial, baik dalam bentuk simpanan pokok maupun simpanan wajib, juga pembiayaan. Konsentrasi kita adalah pembiayaan pada sektor bisnis UMKM, bahkan yang mikro, ini prioritas kita. Nah, kita belum bisa memberikan pembiayaan yang besar, ya. Pembiayaan kita masih kecil, antara 500.000 sampai maksimal 5 juta. Itu yang bisa kita biayai. Di angka itu kita belum mampu, maka itu kita baru memulai dari angka yang paling kecil sekalipun, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mulai dan bismillah. Mudah-mudahan nanti bisa membantu masyarakat, sehingga kita bisa berkontribusi pada umat. Syukur-syukur mimpinya si rentenir-rentenir yang sekarang ada di masyarakat bisa terkikis, sehingga kita hadir Nahdlatul Ulama menjadi solusi bagi kesulitan masyarakat, wabil khusus kesulitan finansial atau permodalan. Itu divisi 1 yang pertama. Divisi yang kedua, kita punya divisi pengembangan IT. Jadi tim ini bekerja mengembangkan IT, pengembangan aplikasi, ya. Contohnya yang sekarang kita punya di Nusamat, kita membuat aplikasi Nusamat, ya. Kita juga sedang mengembangkan aplikasi LMS, Learning Management System, satu manajemen pembelajaran untuk pondok pesantren, untuk sekolah-sekolah baik itu madrasah dari tingkat taman kanak-kanak Nahdlatul Atfal sampai perguruan tinggi yang bernaung di Kementerian Agama seperti MI, Nahdlatul Atfal, MI, MTS, MA, pondok pesantren maupun kampus-kampus perguruan tinggi, maupun juga kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang ada di naungan Kementerian Pendidikan Nasional, ya. Dari mulai TK, SD, SMP, SMK, SMA, dan seterusnya sampai kampus-kampus perguruan tinggi. Ini learning management sistemnya, aplikasi sistemnya sedang kita kembangkan dari tim kita yang ada di divisi ini. Tujuannya apa? Supaya pondok pesantren, supaya kampus-kampus itu bisa mengikuti zamannya melalui digitalisasi kampus, digitalisasi sekolah-sekolah, dan digitalisasi pondok pesantren. Karena ke depan 5-10 tahun yang akan datang harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak, kita akan ditinggalkan oleh zaman, karena zaman kemajuan teknologinya tidak bisa lagi dibendung. Maka itu kepada madrasah, yayasan, pondok pesantren, atau kampus-kampus, kami membuka diri untuk kerjasama. Kami akan bantu bagaimana learning management system, sehingga single submit dari mulai pembayaran, pendaftaran, sampai rapot, komunikasi dengan wali murid, sampai dengan pembelajaran Zoom meeting dan seterusnya. Manajemen semua sistemnya ada di dalam aplikasi Learning Management System atau LMS ini. Itu untuk divisi IT, ya, pengembangan IT. Ada ketiga yang sedang kita rintis, yakni divisi properti, yakni untuk pengembangan perumahan. Ya, ini semua sedang dirintis, kita masih mencari timnya, dan kita juga masih mencari investornya untuk itu semua, sahabatku. Maka itu saudaraku, itu. Yang ketiga, yang keempat, kita punya divisi trading. Divisi trading ini yaitu kita menjual produk-produk yang milik para rekanan kita,
ya, baik itu alat-alat kesehatan misalnya, atau produk-produk rumah tangga dan seterusnya lah ya. Ini semua bisa ada di dalam divisi trading. Jadi 4 divisi itulah yang kemudian menjadi konsentrasinya Koperasi Sahabat NU. Nah, kita membuat itu semua, kalau yayasan sekali lagi ini bergeraknya di bidang sosial ya. Nanti ini untuk menangani program-program mungkin misalnya dana hibah atau CSR atau apapun yang itu sifatnya sosial. Nah, itu nanti bisa ditangani lewat lembaga yayasan ini. Sahabatku, saudaraku, ini semua merupakan ekosistem bisnis. Mimpinya sih menjadi NO Incorporation di Jakarta Timur ya, yang ini nanti akan bergerak. Kami persembahkan untuk Indonesia, kami persembahkan dari Jakarta Timur untuk Indonesia. Kita akan bekerja sama, akan meluas di seluruh negeri ini. Mudah-mudahan kita bisa terus diberi kekuatan untuk mengelola dan diberikan kesempatan oleh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Nahdien dimanapun Anda berada, karena kita bisa saling bersinergi. Sahabatku, saudaraku, dengan legal standing yang sangat-sangat jelas seperti koperasi tadi ya, seperti ini ya, yang dimiliki oleh koperasi ini ya, maka kita menjadi nyaman, menjadi pengembangannya kemanapun juga menjadi nyaman ya, karena kita tidak fiktif, karena kita tidak bodong, karena kita legal secara formal. Maka itu tantangan bagi kita di NU maupun di internal kita, lembaga perekonomian NU Jakarta Timur, adalah selalu berbenah dan selalu mengkader SDM untuk bisa menjadi eksekutor pengembangan bisnis. Dan dengan cara seperti itu kita juga bisa membantu masyarakat untuk merekrut tenaga kerja sehingga pengangguran bisa kita bantu. Orang-orang korban PHK bisa kita bantu. Kenapa? Karena punya legal standing, punya perusahaan, punya koperasi yang bisa bergerak secara leluasa dan nyaman kita berbisnis di negeri ini. Sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan ini kabar gembira karena hadirnya akte notaris ini beserta legal standing atau perizinan-perizinan yang lain ya. Ini semua adalah tentu membuat kita safe, aman, nyaman dan bergerak bisnis. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah mudahkan. Tentu kontribusi Anda, sumbangsi Anda, kebersamaan bersama Anda itu adalah yang paling prioritas. Maka itu ayo kita kembangkan, karena semua yang kita lakukan ini adalah sebesar-besarnya untuk keuntungan organisasi. PT Nusa Utama Jakarta Timur misalnya tadi 51% sahamnya adalah milik LPNU, milik organisasi, bukan milik pribadi, bukan milik pengurus, tapi milik organisasi. Ya, dengan mayoritas milik organisasi artinya apa? Kita ingin keuntungan terbesar dari bisnis ini adalah untuk pengembangan NO, untuk mengembangkan kemandirian NO, dan untuk mensejahterakan jamaahnya maupun jamiahnya. Itulah sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya dan memberi inspirasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.